Hai, selamat pagi anak-anak. Senang bertemu lagi. Pastinya anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan 5 roti dan 2 ikan. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau berdoa teman-teman. Lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Bentar lagi kami mau belajar. Kami mohon pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini Miss Melia akan menyampaikan cerita tentang salah satu mukjizat Tuhan Yesus dalam memberi makan 5.000 orang. Anak-anak siapkan diri, dengarkan cerita ini dengan baik supaya anak-anak bisa belajar dari firman Tuhan ini ya. Selamat mendengarkan cerita. Pada suatu hari, Yesus menyuruh ke-12 muridnya untuk menyembuhkan orang sakit dan juga memberitakan kasih Yesus. Banyak sekali orang-orang yang disembuhkan oleh murid-murid Yesus, dan banyak orang yang mengikuti Yesus karena menyukai ajaran-ajaran Yesus. Ribuan orang mulai mengikuti Yesus karena telah mendengar ajaran Yesus dan juga telah melihat banyak mukjizat yang Yesus dan murid-muridnya lakukan. Karena banyaknya orang yang mengikuti Yesus, lalu Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri dari tempat tersebut. Yesus dan murid-muridnya berangkat meninggalkan kota itu menggunakan perahu. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka.
Ketika Yesus sampai di tepi air, banyak sekali orang-orang yang sudah menunggunya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus naik ke atas bukit untuk mengajar banyak orang tersebut. Hari menjelang malam. Karena menyukai pengajaran-pengajaran Yesus, banyak orang yang tetap tinggal di atas bukit untuk mengikuti Yesus. Murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, "Tempat ini sudah sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan mereka." "Tetapi bagaimana caranya kita bisa memberi makan orang sebanyak ini, Yesus?" Lalu murid Yesus mulai mencari-cari apakah ada makanan yang tersedia di sekitar mereka. Didapati murid Yesus ada seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu dibawanya 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Orang-orang dapat makan hingga kenyang. Kemudian Yesus meminta murid-muridnya dan juga orang-orang untuk mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa. Setelah dikumpulkan, ada 12 bakul penuh. Sekali lagi, Yesus dapat menunjukkan mukjizatnya lewat 5 roti dan juga 2 ikan untuk dapat memberi makan kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaknya kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bagaimana anak-anak? Sudah mendengar ceritanya? Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang ya? Karena Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat. Jadi Tuhan Yesus bisa melakukan hal tersebut. Anak-anak juga akan melakukan aktivitas supaya anak-anak bisa mengingat cerita firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak akan Miss Melia aja untuk membuat keranjang yang berisi 5 roti dan 2 ikan. Silahkan anak-anak membuat dengan bagus ya. Jangan lupa kirimkan fotonya kepada ibu-ibu guru supaya ibu-ibu guru bisa mengetahui hasil karya anak-anak yang bagus. Selamat untuk mengerjakan aktivitasnya anak-anak.
sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Meli. Apa pesannya tadi? Pesannya, anak-anak harus punya sikap peduli kepada sesama. Dan kita harus dengan tulus hati memberikan apa yang kita miliki. Dan kita harus tetap terus bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk kami peduli kepada sesama dan dengan tulus hati memberikan apa yang kami miliki kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati anak-anak. See you.